Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita tidak asing dengan kalimat tersebut. Basmalah. Apa yang kita kehendaki ketika kita mengucapkan kalimat tersebut? Misal saat anak sekolah atau anak kuliah ingin menghadapi sebuah ujian, biasanya dipesani sama guru-gurunya, sama orang tuanya, jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Apa yang kita kehendaki ketika kita mengucapkan kalimat tersebut? Apakah dalam contoh tersebut kita menginginkan kita dipermudah untuk mengerjakan ujian? Apakah kita menginginkan ketika kita mengucapkan kalimat tersebut kita mendapatkan hasil terbaik, nilai tinggi, atau ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, apapun hasil yang kita capai nanti, yang penting pengerjaan ujiannya itu adalah bernilai yang baik. Jadi tidak peduli nilai, tapi yang penting ketika kita mengucapkan bismillah tersebut, apapun hasilnya adalah hal yang terbaik. Nah, banyak yang bisa orang-orang kehendaki ketika mengucapkan kalimat bismillah. Tapi sebenarnya bismillah itu selayaknya bagaimana sih kita maknai? Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang umum, Bismillahirrahmanirrahim biasanya diartikan, diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah. Nah, kalimat yang bermakna dengan di situ, kalau dalam bahasa Arab huruf ya, yang dimaknai dengan adalah huruf ba-nya di situ. Nah, dalam bahasa Arab huruf ba itu banyak mempunyai makna. Setidaknya saya kemarin melihat ada belasan makna huruf ba yang tercatat di buku yang saya baca, diantaranya ada ba sababiyah, ada ba zaidah, ada ba isti'anah, ada ba zaidah, ada ba qasam, dan yang lain sebagainya. Nah, biasanya ketika dimaknai dengan itu merujuk ke pemaknaan ba yang bermakna isti'anah. Misal, dalam bahasa Arab, dalam ungkapan katabtu bil qalam, atau yang lain, contoh yang lain, darabtu bil asa. Nah, saya katabtu bil qalam, saya menulis dengan menggunakan pensil, menggunakan pena. Nah, ba isti'anah adalah ba yang bermakna sesuatu yang dengannya kita akan menghasilkan hal yang kita inginkan. Kita ingin membuat sebuah tulisan, maka dengan pena lah kita akan mendapatkan tulisan. Nah, hal lain yang bisa menjadi pemaknaan isti'anah adalah ketika ba tersebut
biasanya disertakan besertaan dengan isim alat. Kolam kan ya alatnya menulis. Seperti ya yang benar-benar letterlek isim alat ya. Misal fatah tuh al-baba bil miftah. Miftah kan sebagai isim alat di situ. Nah, berarti isti'anah itu bermaksud kita mencari pertolongan dengan alat bantu tersebut, memperalat alat bantu tersebut, memperalat isim alat tersebut untuk mempermudah hal yang kita inginkan, memperlancar hal yang kita inginkan. Nah, kalau kita maknai bismillah dengan ba-nya dimaknai dengan, maka yang kita khawatirkan adalah tadi kan biasanya isti'anah itu disertakan ke isim alat. Takutnya ketika ba bismillah itu dimaknai dengan, maka kita seolah-olah memperalat nama Tuhan di situ. Padahal apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan seperti itu? Biasanya kan orang yang memperalat nama itu biasanya kan orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Misal, seumpama kita atau teman kita atau orang lain lah, itu pas di perjalanan di jalan raya ada cekatan polisi itu kan biasanya razia, cegat terus dia nggak bawa helm kan, terus ditanya Pak Polisi, wah Anda tahu kesalahan Anda di mana? Maaf Pak, siap, saya salah, saya tidak membawa helm. Terus biasanya kan orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri ya karena salah ya, terus Pak saya punya nama ini loh, Pak Budiono, oh jangan Budiono, itu mantan wakil presiden, Pak Harto, wah Pak Harto presiden, Pak siapa sih ya Allah, Pak Tanto sama Mama, Pak ya kenal namanya Pak Tanto, dia polisi juga Pak. Biasanya kan kayak gitu, memperalat nama kan biasanya ya hal yang kurang elok ya. Nah, jadi ketika kita memaknai ba di situ dimaknai dengan takutnya seperti itu, kita akan cenderung terarahkan untuk memaknai, memperalat nama Tuhan untuk kelancaran kegiatan kita. Padahal banyak pemaknaan huruf ba di situ. Kenapa kita tidak mencoba untuk memaknai dengan pemaknaan yang lain yang mungkin akan lebih cocok? Nah, ada salah satu yang menarik mengenai pemaknaan ba, yaitu ba bermakna al-isti'la. Bagaimana kita bisa memaknai itu? Misal seperti ini. Ketika ada saya sama Mama diperintah oleh nggak usah saya lah. Misalnya ada orang tuh, dia seorang sama kepercayaan kepala desa sama atau jubir kepala desa, jubir gubernur sama lah. Ada sebuah acara di daerah di kecamatan tertentu mengundang gubernur. Nah, terus karena berhalangan untuk hadir itu, dia menyuruh orang untuk mengucapkan sambutannya, dan gubernur tersebut diundang untuk memberi sambutan tapi berhalangan hadir. Terus
gubernur tersebut mencari orang untuk mengucapkan sambutannya itu. Nah, orang itu dalam bahasa Arab akan mengatakan, aduh bahasa Arabnya gubernur apa nih? Seumpama katakanlah itu ya ketua wilayah lah, rois roisul wilayah. Nah, orang tersebut dalam bahasa Arab akan mengatakan, ya setelah mukadimah segala macam, terus dalam bahasa Arab, kan dalam bahasa Indonesia, atas nama gubernur, saya mengisi sambutan ini dikarenakan beliau berhalangan hadir karena ada acara tertentu atau ada halangan atau mungkin sedang sakit. Nah, dalam bahasa Arab itu diucapkan bismi roisil wilayah, sama gubernur diterjemahkan roisil wilayah. Bismi roisil wilayah, atas nama gubernur. Nah, itu yang kita bisa, ya dalam teks proklamasi juga ketika diterjemahkan kan, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan, kan terakhir kalimatnya tuh atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, atas nama bangsa Indonesia di situ juga dimaknai bismi al-ummah al-Indonesiyin atau al-Indonesia. Nah, bismil ummah juga di situ mengatasnamakan bangsa Indonesia. Nah, itu gambaran mengenai pemaknaan ba yang bermakna al-isti'la. Nah, ketika dimaknai dengan ba isti'la, kan yang akan menjadi hal yang dikehendaki oleh orang itu adalah dia mengucapkan bismillah dan dia melakukan kegiatannya, dia mengatasnamakan Tuhan dalam melakukan pekerjaan itu. Tentu apa yang akan menjadi efek atau yang mempengaruhi dia ketika dia mengucapkan bismillah dengan pemaknaan istilah, tentu dia akan benar-benar dan sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seumpama saya sebelum berangkat bekerja, sebelum pekerjaan saya, seumpama saya adalah seorang petani, sebelum menanam bibit padi, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang akan saya kehendaki ketika mengucapkan bismillah itu adalah karena saya sebagai makhluk Tuhan, sebagai orang yang mengabdi kepada Tuhan, diciptakan di bumi untuk membangun bumi, untuk menafkahi keluarga sama. Maka saya atas perintah Tuhan menjadi orang yang harus bertanggung jawab kepada diri saya sendiri, kepada keluarga. Saya menanam. Ya memang kan hal yang diperintahkan Tuhan kepada manusia kan untuk memakmurkan bumi. Manusia sebagai khalifah dengan arti wakil Tuhan ya, untuk memakmurkan bumi, bukan khalifah yang berarti pemimpin sebuah kerajaan Islam. Saya mengatasnamakan Tuhan, menanam, karena Tuhan memerintahkan saya untuk memakmurkan bumi, untuk menafkahi keluarga. Ya seperti tadi halnya, orang yang dipercaya gubernur tadi diperintahkan untuk mewakili dirinya mengucapkan sambutannya. Nah, jadi tidak mengucapkan bismillah supaya tanaman saya nanti subur, supaya dipermudah dalam menanam, supaya nanti panennya bagus. Tidak peduli hasil ketika kita mengucapkan bismillah dengan
pemaknaan atas nama, tapi yang lebih ditekankan adalah saya dengan sungguh-sungguh dan saya dengan maksimal akan melakukan pekerjaan saya. Nah, kalau masih dimaknai dengan isti'anah, memperalat nama Tuhan, semoga dengan atas nama Tuhan tanaman saya bagus. Dan seberapa banyak nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita sudah diberi tangan, kita sudah diberi kaki, kita sudah diberi otak, kita sudah diberi akal, sudah diberi segalanya. Pas mau bertindak sesuatu masih minta untuk dipermudah lagi. Oke, setidaknya seperti itu. Jadi tadi kita bedakan mengenai pemaknaan dengan bak dimaknai dengan bak dimaknai atas nama, atas. Bismillah dengan menyebut nama Allah, atau bismillah mengatasnamakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Ya, mungkin jadi pada intinya ketika kita mengatasnamakan Tuhan, kita tentu akan tidak seenaknya sendiri dalam melakukan bismillah yang didasari dengan makna itu, dan kita akan menjadi orang yang tidak cengeng lah, sedikit-dikit minta tolong, sedikit-dikit ingin diperlancar, sedikit-dikit ingin dipermudah, sedikit-dikit ingin yang penting ingin mendapatkan hasil yang baik, tanpa memperbanyak waktu untuk memikirkan bagaimana saya dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan ini dengan baik, karena saya mengatasnamakan Tuhan, sehingga saya harus melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke, setidaknya seperti itu. Sekian, mungkin besok bisa kita lanjut kembali.